Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan guru biologi kalian. Saya Bu Nur Hidayati akan mempelajari tentang virus. Materi kali ini yaitu mengenai virus. Adapun kompetensi dasar yang akan kita pelajari, yang pertama adalah menerapkan pemahaman tentang virus berkaitan dengan ciri, replikasi, dan peran virus dalam aspek kesehatan masyarakat. Yang kedua, menyajikan data dengan ciri, replikasi, dan peran virus dalam aspek kesehatan dalam bentuk model atau karta. Tujuan pembelajaran secara afektif yang pertama, Ibu berharap kalian dapat menunjukkan kekagumannya terhadap salah satu ciptaan Tuhan, yaitu virus yang ternyata sebagian dari jenisnya telah diketahui berperan penting dalam kehidupan manusia. Yang kedua, harapan Ibu, kalian dapat menunjukkan kepekaan dan kepedulian sosial terhadap penanggulangan penyakit-penyakit tertentu yang disebabkan oleh virus. Tujuan pembelajaran kognitif. Harapan Ibu, kalian dapat menjelaskan ciri-ciri virus berdasarkan kajian pustaka. Yang kedua, kalian dapat membandingkan siklus litik dengan siklus lisogenik pada reproduksi virus. Selanjutnya, kalian dapat menjelaskan peranan virus dalam kehidupan berdasarkan pengalamannya dan kajian teori. Dan yang terakhir, Ibu berharap kalian dapat menjelaskan peranan virus dalam rekayasa genetika melalui diskusi kelas. Adapun tujuan pembelajaran psikomotorik, harapan Ibu, kalian dapat merancang model replikasi virus. Yang kedua, kalian dapat menggunakan rancangan model replikasi virus untuk presentasi atau belajar. Dan yang ketiga, harapan Ibu, kalian dapat membuat daftar usulan tindakan preventif untuk meminimalisir dampak infeksi virus penyebab penyakit AIDS, SARS, herpes, cacar, flu burung, rabies, demam berdarah, campak, hepatitis, poliomyelitis, chikungunya, influenza, dan berani mengemukakan melalui diskusi kelas. Oke, Ibu yakin kalian tahu apa sejarah penemuan virus. Virus itu kalau bahasa Latinnya yaitu racun. Jadi, kalian bisa simak di sini. Virus ditemukan dari tahun 1883 oleh ilmuwan Jerman bersama Adolf Meyer, di mana dia mengemukakan bahwa penyebab bercak-bercak pada daun tembakau ternyata itu disebabkan oleh virus setelah dilihat di mikroskop. Jadi pada tahun 1892, Dmitri Ivanovsky dari Rusia juga menemukan bahwa ternyata getah tembakau ketika disaring juga ternyata di dalamnya juga ada virus loh. Selanjutnya pada tahun 1897, di situ Martinus Bejoritz dari Belanda menyimpulkan ternyata partikel yang lebih kecil dan sederhana itu adalah virus lolos dari saringan, yaitu disebut Fibrotrace virus. Selanjutnya yang terakhir tahun 1935, seorang ilmuwan Amerika yang bernama Wendell Meredith Stanley, dia ternyata bisa mengkristalkan partikel di sini yang kemudian dikenal oleh namanya tobacco mosaic virus atau TMF. Mari kita pelajari apa sih sebenarnya ciri-ciri tubuh dari virus. Yang pertama, ukurannya sangat kecil sekali ya. Di sini antara 220 sampai 300 nanometer atau 1 nanometer sama dengan 1 dibagi 1 juta milimeter. Kamu bisa bandingkan berapa kecilnya. Kemudian bentuk virus sendiri kamu bisa lihat di sini ada yang bentuknya seperti huruf T, ada berbentuk seperti batang, oval, filamen dan sebagainya. Adapun struktur tubuh virus, di sini kamu lihat selubungnya ada kapsid, di mana di dalamnya ada DNA, kemudian ada ekornya dan ada serabut ekor. Bagaimana cara hidup dan reproduksi virus? Kita akan bahas yang pertama, kamu bisa lihat cara hidup virus. Virus dia hanya hidup di dalam sel hidup organisme tertentu. Jadi yang cocok disebut parasit intraseluler obligat. Bila sel hidup yang ditumpanginya mati, virus pun akan mati. Nah, sel hidup ini yang ditumpangi disebut dengan inang.
Kalian bisa lihat di sini pada sel inang, di mana sel inang bisa terdiri dari uniseluler dan multiseluler. Nah, di sini sel inang, kisaran inangnya dari luar, contohnya pada aves atau babi atau pada manusia, kisaran inang yang sempit contohnya pada bakterioflok, lalu pada sel eukariot contohnya pada virus HIV. Bagaimana penularan virus secara langsung? Nah, biasanya di sini dia penularan langsung bisa lewat udara atau darah atau air atau lendir. Nah, penularan virus secara tidak langsung bisa melalui vektor. Contohnya yaitu flavivirus dan togavirus. Oke, kalian perhatikan. Pada reproduksi virus di sini ternyata virus itu berkembang biak dengan cara replikasi atau memperbanyak diri di dalam sel inang. Ada 5 tahap reproduksi virus. Yang pertama yang disebut dengan absorpsi, yang kedua yaitu penetrasi, yang 3 sintesis atau eklifase, yang keempat pematangan, yang kelima disebut dengan lisis. Kalian boleh lihat, perhatikan bagan-bagan dari 1 sampai ke 5. Selanjutnya, ini ada siklus litik dan siklus lisogenik. Oke, kita lihat di situ dimulai dari nomor 1 ya. Kita keterangan pada nomor 1 yaitu tahap pelekatan flok melekat pada suatu bakteri. Yang kedua itu tahap penetrasi DNA flok dimasukkan ke dalam sel inang. Nah, pada siklus litik, tahap replikasi dan sintesis sel membuat komponen virus. Selanjutnya, yang keempat itu adalah tahap pematangan yang diikuti tahap pelepasan, terbentuk partikel virus yang utuh dan sel inangnya pecah. Nah, pada tahap siklus lisogenik, dari yang 2 tadi masuk ke 3, dia masuk DNA flok disisipkan pada kromosom sel bakteri. Tahap keempat, kromosom yang telah tersisip profag mengadakan replikasi yang terjadi terus-menerus selama ada pembelahan sel. Sehingga pada saat masuk ke tahap kelima, pada kasus yang jarang terjadi yaitu profag dapat memisahkan diri dari kromosom sel bakteri untuk memasuki siklus litik. Mari kita klasifikasikan virus. Di sini dasar yang digunakan untuk mengklasifikasi virus yang pertama adalah jenis asam nukleat. Lalu ukuran, morfologi, jenis simetris, jumlah kapsomer, dan ada tidaknya membran. Kerentanan terhadap pengaruh kimia dan fisika. Lalu kandungan enzim tertentu yang dimiliki. Selanjutnya sifat imugonitis. Jenis sel inang, kesesuaian reseptor. Cara penularan secara alami. Lalu simptomatologi atau penyakit yang ditimbulkan. Nah, pemberian nama pada famili menggunakan akhiran Viridae, nama genus dengan akhiran virus, dan nama spesies menggunakan bahasa Inggris yang diakhiri dengan virus. Nama genus dan spesies biasanya dicetak miring. Lalu, apa peranan virus dalam kehidupan sehari-hari? Kita bisa ambil beberapa keuntungan yang kita dapatkan dari virus ini. Yang pertama adalah dalam teknologi rekayasa genetika, manipulasi informasi genetika misalnya untuk terapi gen. Yang kedua, pembuatan vaksin protein. Yang ketiga, untuk pengobatan secara biologis, yaitu dengan melemahkan atau membunuh bakteri, jamur, atau protozoa yang bersifat patogen. Yang keempat, pemberantasan serangga hama. Yang kelima, untuk pembuatan perangkat elektronik. Ternyata untungnya lumayan juga ya. Selanjutnya, ini ada ilustrasi tentang peranan virus yang merugikan. Penyakit yang pada manusia disebabkan oleh virus. Contohnya di sini ada gambar orang yang kena herpes, ya, mulutnya yang luka. Kemudian di sini ada orang yang kena gigit nyamuk Aedes aegypti yang disebut dengan demam berdarah, di mana nyamuk sebagai vektornya. Nah, virus di situ yang nanti menjalar yang bisa memakan trombosit. Lalu pada penyakit hewan yang disebabkan oleh virus, contohnya ini ada hewan yang mati tiba-tiba ya, yang disebut dengan flu burung ya, atau flu ayam kan ya, atau kemudian juga ada penyakit yang disebabkan oleh virus, contohnya pada buah-buahan dan pada tumbuh-tumbuhan. Lalu bagaimana mencegah atau pengobatan infeksi virus? Jadi kalian bisa lihat di sini
vaksin virus ya. Di sini terdapat dua jenis, yaitu vaksin virus mati dan vaksin virus hidup yang bisa dilemahkan. Interferon. Apa itu interferon? Adalah salah satu cara pengobatan infeksi virus. Interferon merupakan protein yang dihasilkan oleh hewan atau sel biakan sebagai respon terhadap infeksi virus atau penginduksi lain dan berfungsi menghambat replikasi virus dalam suatu sel. Kemoterapi antivirus. Nah, senyawa antivirus yang banyak digunakan merupakan analog nukleosida antara lain zidifudin, salzibatin, dan lain-lain. Senyawa lain yang juga terbukti mempunyai aktivitas antivirus antara lain amantadin, asam fosfonoaseton, enviroksin, metizazon, dan arilzon. Nah, bagaimana cara perkembangbiakan virus di sini? Ada beberapa peneliti yang mengembangkan virus. Nah, tujuannya adalah untuk mengetahui ciri-ciri fisik secara kimiawi struktur tubuh virus, kemudian bagaimana mempelajari perilakunya, masa inkubasi, mengetahui kemungkinan penyebarannya, dan pembuatan vaksin. Nah, virus di sini perlu diisolasi dari sel inang sebelum dikembangbiakan. Virus hanya dapat dikembangbiakan di dalam sel hidup. Ini yang perlu kalian ingat ya, Nak ya. Viroid dan prion. Apa itu viroid? Viroid itu lebih sederhana dari virus. Molekul kecil RNA sirkuler telanjang tanpa kapsid, hanya terdiri atas beberapa ratus nukleotida, tidak mengkode protein, tidak mampu bereplikasi di dalam sel inang, biasanya menginfeksi tanaman. Selanjutnya prion. Nah, prion lebih sederhana dari viroid, merupakan protein, tidak dapat bereplikasi, mampu mengubah protein inang menjadi protein versi prion, dan penyebab penyakit degeneratif pada otak. Oke, itu saja materi yang Ibu sampaikan. Ada beberapa soal yang Ibu berikan dan Ibu harap kalian bisa menjawab dengan baik. Yang pertama, coba analisiskan bagian-bagian struktur tubuh virus. Yang kedua, bandingkan siklus litik dan lisogenik. Yang ketiga, dalam kehidupan sehari-hari, virus apa saja yang sampai saat ini tidak bisa dibasmi? Yang keempat, apakah gejala yang ditimbulkan oleh penyakit penderita AIDS? Yang kelima, Ibu ingin kalian membuat poster tentang virus COVID-19 yang saat ini sedang mewabah. Harapan Ibu itu saja, tetap semangat dalam belajar. Sampai ketemu pada pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.